Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun kita berada ya, mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tercatat sebagai tambahan amal ibadah, hal-hal yang positif. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita niati, kalau kita diawali dengan hal yang suatu yang ikhlas, suatu yang nilai positif, maka semuanya akan datang yang positif pula. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita lakukan walaupun sekecil biji zarah, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Juga sebaliknya, apa yang kita lakukan hal-hal yang jelek, maka pun juga akan ketibanan pula ya. Itulah pagi ini sahabat kami. Juga ini ada yang menarik sahabat. Hari ini saya ini bersama ini Platon, asisten saya ini. Nah, itu orangnya sip. Itu asisten saya yang banyak mengolah data. Nah, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya, saya dapat rezeki sahabat. Nah, ini rezeki saya. Ini rezeki ya. Tidak tahu di daerahnya sahabat-sahabat semuanya, karena yang nonton ini pasti kan dari luar Jawa dan di luar daerah ya, pasti banyak. Tahu enggak menu nasi seperti ini? Coba tengok. Nah, ini ya. Ini budaya sahabat, ini budaya. Ini coba makanan ini loh ya, ada kerupuknya. Kerupuknya kecil-kecil, ini buatan sendiri, tidak beli nih. Nah, terus ada tahunya kecil-kecil. Nah, ini menu apa ini sahabat? Menu. Nah, di dalamnya juga ada tempe sedikit, ada kacangnya sedikit, ada ikan tongkolnya sedikit. Terus tapi bukan nasi dalam sahabat. Nah, ya, tapi ini bukan nasi di dalam. Jenang, ya, tajin jenang. Nah, ini kenapa kok Nah, ini kenapa kok ada seperti ini, kok ada menu seperti ini? Ini pasti ada asal usulnya, ada ceritanya. Nah, ini ya, ini jenang ini pasti ada ceritanya ini. Makanya saya konten, saya buat video ini bagi-bagi lah ya. Bagi-bagi informasi dan cerita. Tidak tahu kalau di daerah sampean ini akan dinamakan budaya apa atau menu apa. Nah, di sini ini namanya bulan Asyura. Ironi. Bulan Asyura. Dikenal dengan istilah bulan Muharram ya. Nah, bulan Asyura. Nah, ini sahabat, ini kalau di sini ya seperti ini nih. Ini kan bulan Asyura sekarang, bulan Sorah. Nah, ini kok ceritanya ini gimana? Kok ada jenang, ada ini. Nah, ini sahabat, pada bulan Asyura ini banyak peristiwa penting, banyak peristiwa besar yang terjadi pada bulan ini. Peristiwa apa saja? Peristiwa yang pertama, asal usulnya kok ada jenang seperti ini. Yang pertama itu sahabat ya, itu Nabi Nuh, seorang nabi ulul azmi. Nabi Nuh itu adalah berjuang lebih dari 100 tahun. Jadi berdakwah lebih 100 tahun. Nabi Nuh itu menyampaikan kepada umatnya, berdakwah, mengajak ke ilmu tauhid. Ya, kalau sekarang dikenal dengan istilah agama Islam, mengajak tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau, sahabat. Tidak ada yang mau, bahkan Nabi Nuh dianggap gila, dibenci oleh umatnya. Jadi 100 tahun berjuang Nabi Nuh itu dapat 11 orang. Ya. Jadi Nabi Nuh itu berjuang dapat 11 orang. 11 orang 100 tahun, sahabat. Bagaimana tidak marahnya Nabi Nuh, seorang Nabi Nuh. Ya, Nabi itu sahabat, Nabi. Nah, bukan kita ya. Kita kadang ngajar anak-anak, tidak bisa 1 bulan saja sudah capeknya minta ampun.
marahnya minta ampun. Ini seorang nabi, sahabat. Bahkan nabi ulul azmi itu berjuang selama 1 tahun mengajak menyembah Allah ke ilmu tauhid. Itu butuh waktu 100 tahun 11 orang. Akhirnya Nabi Nuh capek. Akhirnya Nabi Nuh putus asa, mengeluh, ya Allah, bagaimana ya Allah, umat saya kok begini, kok begitu, kok tambeng-tambeng ya, diberitahu enggak mau. Sampai istrinya saja Nabi Nuh itu masuk neraka, sahabat. Anaknya pun juga masuk neraka. Jadi istrinya, anaknya enggak mau ikut Nabi Nuh. Namanya Kan'an. Akhirnya Nabi Nuh itu mengangkat tangan, yaitu mengangkat tangan ini berdoa kepada Allah. Akhirnya Nabi Nuh itu dapat hidayah atau dapat petunjuk oleh Allah, disuruh buat perahu. Disuruh buat perahu, sahabat. Itu bulan Asyura terjadi itu. Musim kemarau, tidak ada hujan dan jauh dari laut. Itu Nabi Nuh disuruh buat perahu oleh Allah. Nabi Nuh dianggap gila oleh umatnya. Nabi Nuh itu mau kemana? Musim kemarau kok buat perahu, dianggap gila Nabi Nuh, sahabat. Dianggap gila. Akhirnya tebang pohon yang banyak Nabi Nuh, tebang papan, pohon, semuanya diperbaiki. Akhirnya terjadilah sebuah perahu. Nah, ketika perahu sudah jadi, maka datanglah banjir, sahabat. Banjir yang sangat besar sekali, namanya banjir bandang. Akhirnya semua kota tenggelam, termasuk rumah dan lain sebagainya tenggelam. Tinggal perahunya Nabi Nuh yang tidak tenggelam. Kenapa kok tidak tenggelam? Karena air semakin ke atas, perahunya pun juga ikut ke atas. Kan'an pun dengan Nabi Nuh dipanggil, ayo Kan'an, anakku, ayo kan anakku, naik ke atas perahu. Apa kata Kan'an? Tidak ya, saya masih muda, saya akan pergi ke gunung. Saya masih muda, akan pergi gunung. Itulah kenyataannya. Akhirnya gunungnya pun tenggelam karena air laut dan air hujan, air bandang itu semakin tinggi. Akhirnya matilah anaknya Nabi Musa, anaknya Nabi Nuh, dan juga istrinya pun juga semua ikut tenggelam. Nabi Nuh beserta semua rombongan itu selamat perantara Nabi Nuh itu, perantara perahu itu. Nah, kaitannya dengan ini, dengan menu ini, dengan jenang ini apa? Nah, ketika terjadi seperti itu namanya bulan Asyura. Jadi ketika selama 40 hari lebih Nabi Nuh tidak ada yang dimakan, mau makan apa itu bingung, karena semua bekal dalam perahunya itu habis. Akhirnya kenapa? Akhirnya sisa-sisa makanan itu dalam perahu itu ada yang sisa kerupuk, ada yang sisa tahu. Ya tidak tahu yang dulunya tak ada tahu apa tidak, saya tidak tahu. Cuma ceritanya begitu. Ya, sekarang soalnya ada tahu, maka saya bahas tahu nih. Tempe ya tidak tahu saya dulu apa ada tempe apa tidak gitu loh. Apakah ada tahu apa dulu apa tidak. Cuma ceritanya begitu. Mungkin ada yang bawa kerupuk sedikit, bawa tahu sedikit, tempe. Akhirnya itu dijadikan satu. Dijadikan satu, diaduk. Ada beras sedikit, diaduk. Ya akhirnya terjadi seperti ini. Ceritanya begitu. Ya. Makanya peristiwa-peristiwa bulan ini dinamakan bulan Muharram atau bulan Asyura, yang banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Makanya ini saya dapat rezeki barusan diantrin. Nah, dapat jenang. Ini namanya memperingati bulan Asyura. Bulan Asyura, tahun baru Islam. Juga peristiwa-peristiwa yang lain juga ada, sahabat. Nabi yang keluar dari di perutnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pun juga keluar dari perutnya ikan hiu. Ya, ikan hiu ya. Ikan hiu itu pada bulan ini, sahabat. Juga Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud juga terjadi pada bulan Asyura ini. Juga ada Nabi Musa yang bisa membelah lautan dikejar oleh Raja Fir'aun juga terjadi pada bulan ini. Makanya bulan Asyura ini bulan yang penuh banyak peristiwa-peristiwa Islam atau peristiwa-peristiwa besar yang tidak masuk akal dan terjadi. Makanya kita rayakan dengan membuat jenang ini, diberikan ke tetangga, ke sahabat, kerabat, dengan berbanyak sedekah, memperingati dan mengenang peristiwa-peristiwa Islam yang terjadi pada masa lalu, masa lampau. Terima kasih, sahabat. Mudah-mudahan manfaat ya cerita apa yang saya sampaikan. Tentunya
Mudah-mudahan semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita niati, apa yang kita lakukan, semuanya mudah-mudahan ternilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akan melanjutkan ini. Rasanya kayak apa enggak tahu. Ini. Enak sahabat. Terima kasih. Kami akan lanjutkan makan saya. Kami hari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.